Shalom, selamat malam. Kembali kita boleh bersama-sama ada di dalam ibadah KPK secara online. Sebelum mulai, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini, untuk kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bila Tuhan Yesus sendiri akan menolong kami, kalau sebentar kami akan belajar firman-Mu, bila firman-Mu yang akan kami pelajari boleh menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur kami, yang kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Mari kita akan belajar bersama-sama ayat ini. Kebangkitan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kebangkitan Yesus nyata memberikan perubahan yang besar dalam diri para murid. Dulu mereka merasa kebingungan, merasa ketakutan dengan kematian Tuhan Yesus. Tetapi setelah kebangkitan Tuhan Yesus, itu membawa perubahan yang besar di dalam diri para murid. Kalau dulu mereka bersembunyi, takut ditangkap, seperti Tuhan Yesus, sampai-sampai ya murid Tuhan Yesus yaitu Petrus menyangkal Tuhan Yesus karena dia takut untuk ditangkap. Mereka bersembunyi, mereka takut. Tetapi sejak kebangkitan, Tuhan Yesus membawa perubahan yang besar di dalam diri para murid. Setelah 40 hari berlalu, Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-50, Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota. Tuhan Yesus membawa murid-murid keluar kota sampai dekat Betania. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Itu merupakan sesuatu yang biasa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menaruh berkat-Nya kepada para murid. Sementara Tuhan Yesus mengangkat tangannya di dalam ayat yang ke-51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saat Tuhan Yesus memberkati para murid, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Murid-murid merasakan sesuatu yang takjub, ya, karena Tuhan Yesus yang selama ini ada bersama-sama dengan mereka terangkat ke surga. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong yang akan memampukan mereka untuk mereka bisa memberitakan kabar baik kepada orang lain. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak membuat murid-murid cemas dan takut lagi, walaupun mereka tidak bersama dengan Tuhan Yesus, karena mereka meyakini bahwa ada Roh Kudus yang akan menolong mereka. Mereka tidak lagi merasakan kesedihan. Di dalam ayat selanjutnya, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Tidak ada kesedihan di dalam diri mereka ketika mereka berpisah dengan Tuhan, karena mereka meyakini bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya. Tuhan adalah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Itu merupakan sesuatu yang membuat mereka bersukacita.
di dalam ayat selanjutnya, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Perubahan besar ada di dalam diri mereka yang awalnya takut, cemas, sedih, tidak lagi mengalami akan hal itu. Kesedihan itu sudah digantikan oleh sukacita. Mereka yang sebelumnya takut berada di dalam bait Allah, tetapi kita lihat di dalam ayat yang ke-53 dikatakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka tidak lagi bersembunyi, tidak lagi menyembunyikan iman percaya mereka kepada Tuhan, tetapi mereka berani untuk menyatakan iman percayanya kepada Tuhan dengan berada di dalam bait Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah tahu, kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kita sudah tahu kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus. Kini Tuhan Yesus sudah ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menyediakan tempat untuk setiap kita. Namun bukan berarti pelayanan Tuhan Yesus berhenti sampai di situ saja. Sebagai murid Tuhan, maka kita harus meneruskan pelayanan yang Tuhan sudah lakukan melalui kehidupan kita. Kita harus membebaskan yang terbelenggu dan mewartakan kabar baik kepada orang lain. Kita sebagai murid Tuhan harus juga mengalami perubahan-perubahan di dalam diri kita, sama seperti dengan murid-murid Tuhan Yesus yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita juga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita juga harus mengalami perubahan-perubahan yang ada di dalam kehidupan kita. Sama seperti murid Tuhan Yesus yang awalnya takut, khawatir, tidak berani, yang bersedih, tetapi mereka mengalami perubahan di dalam diri mereka sehingga mereka tidak memiliki lagi ketakutan. Mereka senantiasa ada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Bila kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan, kita juga boleh mengalami perubahan-perubahan yang baik di dalam hidup kita, dan biarlah kita boleh memuliakan namanya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh belajar firman Tuhan dari murid-murid-Mu Tuhan. Kami juga adalah murid-murid-Mu, di mana kami Engkau tugaskan untuk memberitakan kabar baik, melanjutkan tugas yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas dan bagian kami. Dan biarlah kami boleh menjadi murid yang mau mengalami perubahan-perubahan yang baik di dalam hidup kami Tuhan. Engkau terus yang membentuk dan mengubahkan setiap kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang hidupnya benar, yang bisa menjadi berkat buat orang lain, yang memberitakan kabar baik kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.